Selanjutnya yaitu stasiun kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pengkristalan molekul-molekul sukrosa dari fase cair ke fase padat atau kristal pada pan masak dengan cara menguapkan airnya secara terkendali pada kondisi titik didih rendah. Syarat utama terbentuknya kristal dari suatu larutan adalah larutan indu harus dibuat dalam kondisi lewat jenuh atau supersaturated. Yang dimaksud dengan kondisi lewat jenuh adalah kondisi di mana pelarut atau solvent mengandung zat terlarut atau solut melebihi kemampuan pelarut tersebut untuk melarutkan solut. Hal-hal yang perlu dikuasai untuk mengendalikan proses ialah sifat kelarutan sukrosa, mekanisme kristalisasi, dan sifat komponen non-sukrosa dalam nira dihubungkan dengan proses kristalisasi yang akan terjadi. Proses kristalisasi bertujuan untuk mengambil molekul sukrosa sebanyak-banyaknya dalam nira pekat dengan kehilangan sukrosa seminimal mungkin. Meminimalisir kehilangan sukrosa selama prosesnya banyak terikut dalam air jatuhan, terjadi inversi dan karamelisasi maupun kemungkinan kehilangan sukrosa yang nantinya dapat terikut dalam tepes. Proses kristalisasi dilakukan dengan waktu yang sependek mungkin, biaya produksi serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas produk yang akan dihasilkan, dengan kehilangan gula yang seminimal mungkin juga sehingga proses dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam kristalisasi terdapat grafik kejenuhan atau biasa disebut KLJ, di mana perbandingan antara sukrosa persen air suatu larutan dibandingkan sukrosa persen air jenuh. Daerah-daerah kejenuhan terbagi menjadi 5 daerah, yaitu di mana KLJ sama dengan 1 atau larutan jenuh, di mana larutan tidak mampu melarutkan sukrosa lagi, namun jika diberi fondan akan mencair. KLJ kurang dari 1 atau larutan encer, yaitu kristal masih bisa terlarut. KLJ lebih dari 1 larutan lewat jenuh atau metastabil, daerah di mana terjadi daerah pembesaran kristal. Saat diberi fondan maka akan membesar. KLJ 1,2 sampai 1,3 merupakan daerah metastabil atau intermediate, di mana larutan mampu membentuk kristal dan di sini terdapat banyak kristal palsu. Dan KLJ lebih dari sama dengan 1,3 atau daerah goyah atau labil. Di sini mampu membentuk inti kristal serentak tanpa kristal lain, serentak mengkristalkan sendiri tanpa bibit. Larutan jenuh merupakan larutan yang telah tidak mampu lagi ditingkatkan kadarnya, tidak ada kristal yang larut. Bahkan dari masakan dan hasil proses, nira kental yang diproses dalam masakan tidak sepenuhnya dapat diubah menjadi kristal, tetapi harus dilaksanakan dalam beberapa kali tingkat pemasakan yang biasa disebut dengan masakan A, masakan B, masakan C, dan seterusnya tergantung mutu tebu. Maka pemasak gula dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu 4 tingkat atau ABCD, di mana digunakan jika HK nira mentah di atas 85%, dan 3 tingkat ABD atau ACD bagi nira mentah dengan HK antara 74 sampai 84%, dan 2 tingkat atau AD bagi nira mentah dengan HK di bawah 73, biasanya digunakan pada awal giling. Bagi krebet baru sendiri menggunakan skema masak 3 tingkat yaitu ACD. Skema masak ACD digunakan karena kondisi tebu yang kurang baik. Hal ini juga dikarenakan kualitas nira mentah dengan HK antara 75 sampai 82%. Seperti terlihat pada gambar, pada proses masakan D2 akan digunakan bibit dengan penambahan nira kental, strop A dan strop C dan juga karet D. Sedangkan untuk masakan C akan digunakan strop A dan babonan D1, dan untuk masakan A digunakan gula A2, nira kental dan babonan C. Yang kemudian nanti proses masakan akan dibawa ke stasiun pemutaran. Pengoperasian permasakan tipe Kalandia di Maggie Krebet seperti pada gambar. Graining volume pan dalam HL atau persen. Graining volume adalah
volume terkecil pada pemasukan bahan masakan pertama dalam pan masak pada proses kristalisasi, di mana uap panas sudah dapat dimasukkan dalam vacuum pan. Untuk pan Kelandia dapat menutupi 1-2 inci di atas tromol. Besarnya grinding volume berkisar 24-40% volume pan. Makin kecil angka ini semakin baik. Rata-rata yang dapat dicapai adalah 30-35% dan sebaiknya tidak lebih besar mengingat ukuran kristal yang akan dicapai. Keterangan waktu masak. Untuk masakan A yaitu 3-6 jam, untuk masakan C 6-7 jam, dan untuk masakan D yaitu 3-7 jam. Dengan sasaran dan nilai real sebagai berikut. Hal-hal yang mempengaruhi kecepatan dan kualitas masakan. Yang pertama yaitu kemurnian larutan. Kecepatan pengesalan dalam suatu larutan sangat dipengaruhi oleh kemurnian larutan tersebut. Kadar deksan dalam nira dapat meningkatkan inversi sukrosa dan meningkatkan jumlah gula reduksi. Keberadaan dekstran juga dapat menyebabkan naiknya viskositas nira. Kemudian sirkulasi larutan. Sirkulasi suatu larutan juga bisa dipengaruhi oleh bahan pemanas. Akibatnya, adanya selisih suhu atau delta T antara suhu bahan pemanas dan suhu nira. Problematika dan cara mengatasi. Yang pertama yaitu vakum rendah dapat disebabkan oleh kebocoran-kebocoran pada pan, absoluter, dan lain-lain, peralatan pembuat hampa yang kurang baik atau kondenser pompa hampa dan pompa air injeksi, dan debit air injeksi kurang. Cara mengatasinya dengan mencari penyebab lunya vakum dan segera diatasi. Kedua, uap pemanas. Masalah yang sering terjadi adalah kekurangan uap. Hal ini antara lain disebabkan oleh produksi uap ketel yang memang tidak memenuhi kebutuhan, pengaturan pemakaian uap yang kurang baik saat masakan turun bersama. Cara mengatasinya yaitu dengan pengaturan mulai masak yang baik atau tidak bersamaan serta penggunaan uap yang tepat, maka hambatan dapat diatasi. Pasir palsu atau kristal palsu akan menghasilkan kristal yang tidak sama rata. Timbulnya pasir palsu itu sendiri dikarenakan karena HK bahan masakan melebihi parameter. Tukang masak kurang teliti sehingga kejenuhan masakan tak terkendali dan sirkulasi bahan dalam pan jelek akibat uap pemanas kurang. Hal ini dapat diatasi biasanya dengan cara pencucian. Kristalisasi lanjut atau kristalizer. Kalung pendingin digunakan untuk menampung hasil masakan yang turun dari pan masakan. Pada alat ini terjadi proses kristalisasi lanjut yang disebabkan oleh penurunan suhu atau yang lebih dikenal dengan Na kristalisasi. Proses kristalisasi tersebut dapat terjadi dengan cara mendinginkan masakan sampai suhu 40 derajat Celcius. Biasanya kristalisasi lanjut ini berada di bawah pan masakan ketika masakan turun sebelum masakan akan dibawa ke putaran. Tujuan dari pendinginan pada palung pendingin yaitu di mana proses kristalisasi masih akan dilanjutkan terus sehingga proses sukrosa yang masih tertinggal dalam larutan menjadi semakin rendah dan kehilangan gula dalam larutan sisa juga akan menjadi semakin rendah. Pada masakan D berfungsi untuk menurunkan HK tetes. Lama pendinginan menurut Hugot yaitu untuk masakan A 12 jam, untuk masakan B 24 jam, dan untuk masakan C 72 jam. Sedangkan realitas sendiri pada pabrik masakan A-nya hanya 2-4 jam, masakan C 8-10 jam, dan masakan D 2-24 jam. Problematika dan cara mengatasinya. Pompa maskuit A, C, dan D yang kadang-kadang tidak kuat atau putus misalnya sehingga perlu diganti dengan pompa cadangannya. Kebocoran truk khususnya pada masakan D sehingga sulit dilakukan taksasi dan berpengaruh pada distributor putaran D1 yang meluap. Diatasi dengan memperbanyak putaran D1 dan berusaha untuk menyesuaikan skema yang telah dibuat. Waktu pendinginan yang kurang efektif karena keterlambatan feeding untuk putaran. Masakan yang belum dingin sempurna dipaksa diputar karena jumlah masakan yang telat atau kurang.